Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Lutfi Servis. Dan Alhamdulillah kali ini saya mendapatkan lagi kesempatan. Dan ini ada servisan Samsung J2 Prime yang kasusnya ini no charging ya. Dan di sini saya menggunakan separator, sebuah alat pemanas yang untuk memanaskan si LCD-nya ya, agar si lem yang terdapat pada LCD-nya ini dapat meleleh ya, ibaratnya gitu ya. Jadi kalau kalian tidak memiliki separator bisa juga dengan menggunakan blower ya. Di sini juga saya menggunakan blower yang biasa, yang Quicks 850 yang analog ya. Nah, dan alhamdulillahnya saya kembali lagi bisa memberikan tutorial kepada kalian semua ya. Khususnya buat kalian semua para teknisi pemula, setelah sekian lama saya tidak bisa memberikan tutorial kepada kalian karena disebabkan adalah sedikit masalah ya, ada problem yang harus saya selesaikan terlebih dahulu di channel YouTube saya. Dan kali ini saya alhamdulillah kembali bisa upload lagi, semoga bermanfaat ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi itu saya record langsung di counter ya, dan langsung lip no edit dan sekarang saya sudah berada di rumah dan saya lanjutkan untuk proses pengeditannya ya. uh, Oke, dan buat kalian yang belum subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya. Dan buat kalian yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Buat kalian semua, berkat kalian semua saya bisa lebih semangat lagi untuk memberikan tutorial, khususnya tutorial servis handphone. Dan insya Allah bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Diambil baiknya aja ya, karena saya juga pemula dan saya pun juga masih belajar menjadi teknisi pemula ya. Dan saya ini belum bisa apa-apa, makanya saya share kepada kalian biar bisa dikritik lebih banyak lagi oleh kalian semua. Jadi kita mari sama-sama belajar ya. Dan bisa kalian lihat di papan dekat konektor casnya itu terjadi korosi ya. Ini kayaknya bekas korosi terkena air ya. Dan ini video agak saya percepat karena durasinya biar agak lebih simpel juga. Jadi tadi saya sudah melakukan pengecekan via multitester digital yang menunjukkan nilainya itu agak anjlok ya. Kadang 3.6 dan turun lagi ke 1 ya. Jadi sebetulnya handphone ini dia mengecas dan tidak ngecas, tidak lagi ngecas, tidak lagi. Jadi ngecasnya itu tidak optimal ya, malah akan merusak si handphonenya ini. Takutnya dia akan menyebar ke IC-nya. Jadi konsumen yang meminta ganti karena pengecasan juga tidak bertambah ya, malah berkurang gitu ketika melakukan pengecasan. Dan di sini kita harus menyiapkan uh, uh, itu apa itu uh, ya, buat penghalang mic. Saya lupa itu namanya ya, sepertinya itulah aluminium foil ya. Kita harus menyiapkan aluminium foil buat menghalangi mic, karena mic ini ketika dia terkena panas ataupun terkena plug ataupun terkena timah, dia bakal mati ya, ataupun dia tidak akan berfungsi lagi, nggak tahu kenapa. Jadi kita harus amankan dengan menggunakan mic ya. Dan di sini saya menggunakan plug yang mekanik yang original, dan di sini juga saya menambahkan sedikit timah cair ya, agar lebih mudah lagi untuk pemrosesan pencopotan si konektor casnya ini. Dan untuk si timah cairnya ini kita cairkan dulu, kita jadikan dulu timah ya, supaya lebih mudah lagi pada saat pembloweran. Untuk pembloweran di sini saya tidak menggunakan pinset, saya menggunakan bantuan solder dan blower ya. Solder yaitu untuk merapikan si timah-timahnya agar lebih mudah ya. Jadi bisa kalian lihat di situ saya menggunakan solder untuk agar kaki-kakinya lebih panasnya itu lebih optimal lagi ya. Dan ya, ini panasnya sekitar 6 ya, ini di blower saya, dan anginnya itu 4,5 karena blower saya itu sudah oleng juga ya. Dan ini untuk pencopotan tidak saya percepat ya, dan sedikit saya percepat untuk proses ini ya. Dan kalau sudah begini kita langsung rapikan untuk sisa-sisa timahnya yang ada di papan mesin PCB-nya ya. Dan di sini saya menggunakan alat untuk penyedot timah. Di sini saya membelinya di online ya dengan seharga 26.000, dan timahnya kita panaskan dulu untuk yang ada di kakinya.
di lubang papan PCB-nya, lalu kita tembak dengan menggunakan alat penyedot timah ini ya. Nah, kalau misalkan dirasa susah untuk mengambil timahnya, kita tambahkan lagi timah biar buat pemancing ya, menambahkan timah kayak begini. Gini. Nah, kita tambahkan lagi kalau masih ada yang kurang ini ya, kurang optimal. Nah, kita tambahkan seperti ini. Kalau ada yang timah-timah yang terlalu kebanyakan, kita tinggal menembaknya secara mudah ya di sini. Jadi untuk proses menghadapi handphone yang not charging, servis handphone yang not charging itu ada 3 tahap ya. Yang pertama kita mengganti konektornya terlebih dahulu, dan yang kedua kita mengukur jalur yang ada pada handphone ini ya, jalurnya kemana itu kita ukur dulu jalurnya, apakah dia nyambung ataukah ada yang konslet ya. Dan ketika jalurnya sudah oke dan konektor juga sudah diganti dan semuanya oke, tetapi masih tidak bisa ngecas, ada satu lagi yang belum, yang harus kita jajal, yaitu IC charge-nya ya. Biasanya permasalahan ada di IC charge-nya kalau misalkan sudah dilakukan 2 tahap yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau misalkan IC charge sudah diganti, berarti ada yang salah dengan supirnya. Supirnya mungkin kurang ngopi, artinya supir itu teknisinya ataupun kaliannya kurang ngopi saat melakukan pengerjaan ini ya. Dan hebatnya di sini saya menggunakan tang untuk memasukkan kakinya ke dalam lubang-lubangnya. Karena kalau dipencet dengan kuku sih ya kuku saya sakit, dan ini sudah presisi. Kita tambahkan timah untuk proses pemasangannya ya, dan untuk pemasangannya seperti begini sih, lumayan gampang-gampang, susah juga ya. Nah, kita tambahkan timah di sini, kita tambahkan timah di semua kaki-kakinya ya. Dan ini hanya saya percepat sedikit saja biar kalian juga tahu ya, menambahkan timah itu harus rapat semuanya ya, artinya itu harus ke bawah semuanya, si konektornya ke mesinnya harus menempel secara sempurna ya, jangan sampai ada yang mengangkang. Nanti kalau ada yang mengangkang, takutnya ketika saat pemasangan itu kita susah untuk memasangkannya karena ada yang mengganjel ya. Dan kita setel dulu ini. Nah, lalu kita untuk kaki-kakinya kita tambahkan juga timah ya. Kita tambahkan timah supaya pada saat pengecasan itu tidak terjadi kaki-kakinya yang ada yang terangkat ataupun bagaimana ya. Jadi kita kuatkan dengan menggunakan timah lagi ya. Dan apabila kalian yang menonton sampai menit ke-8 ini, dan mohon maaf ya karena di sekitaran saya ini ada tongkrongan, jadi agak sedikit berisik di sini ya. Jadi mohon dimaklumi ya, saya lagi enggak ada di rumah, saya lagi nongkrong-nongkrong gini, dan di waktu luang ini saya usahakan untuk mengedit tutorial ini ya. Nah, kita tambahkan semuanya sampai semuanya benar-benar presisi ya, si kaki konektor sampai ke kaki-kaki yang ada pada mesin itu ya. Kalau belum presisi ya nantinya tidak akan terjadi pengecasan, tidak akan connect ya, karena satu kaki itu penting, yang sebelah jalur sebelah kanannya itu ngeground, dua kaki yang sebelah sini mempunyai nilai untuk pengeluaran jalur pivot yaitu 5 volt ya. Nanti akan diteruskan ke jalur pivot yang ada di konektor baterai sebesar 4 volt lebih ya, itu normalnya. Kalau untuk ada keluaran nilai 3 pot atau 3,5 itu masih belum normal ya, seharusnya itu 4 pot tasenya kebanyakan di handphone itu ya. Jadi kita akan ukur, dan di sini sudah 4.32 ya, itu artinya sudah normal ya. Kalau untuk 4.2 itu sudah normal, tapi kalau di bawah 4 itu ada kaki-kaki yang belum nempel secara sempurna ya. Jadi oke lah, kita langsung uji pengetesan untuk proses
apakah ini benar-benar bisa ya melakukan pengecasan ataukah masih ada problem yang lainnya ya. Oke, kita jangan pasangkan dulu untuk pengetesan, jangan pasangkan semuanya dulu ya, karena ini untuk menguji apakah handphone ini bisa mengecas dengan sempurna ataukah tidak bisa mengecas dengan sempurna setelah kita tadi melakukan pergantian konektor SIM cardnya ya. Karena yang pertama kita lakukan adalah pergantian konektor SIM cardnya ya. Dan tahap 2-nya yaitu dengan mengukur jalur. Ketika mengukur jalur tidak bisa ya kita lanjut ke IC cas. Kita tunggu. Di sini ada sudah melakukan pengisian daya, alhamdulillah. Dan tadi ada 52%. Apakah ini naik? Karena kebanyakan juga dia bisa ngecas tetapi ngecasnya bukan bertambah malah berkurang ya. Di kebanyakan HP seperti itu banyak juga. Dan ini alhamdulillah ya sudah naik ke 53%. Artinya handphone ini sudah bisa ngecas dengan sempurna ya. Oke, kalau sudah begini kita langsung rapikan lagi ya. Dan bagi kalian semua yang menonton sampai ke menit ke-11 ini, jangan lupa apresiasinya. Dan bagi kalian semua yang sudah subscribe channel saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang kalian inginkan dapat realisasikan. Dan bagi kalian semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Dan apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like-nya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentarnya di kolom komentar. Dan apabila kalian tidak suka dengan video ini, silahkan di dislike aja juga nggak apa-apa ya. Dan bagi kalian yang dislike video ini, silahkan komen di kolom komentar ya, agar saya bisa mengetahui kenapa kalian dislike video ini. Karena satu kesalahan saya dapat menjadi pembelajaran buat saya untuk terus bisa maju ke depannya ya. Karena belajar dari kegagalan adalah ilmu terbesar bagi saya. Karena kritikan kalian semua itu berharga banget bagi saya. Apabila saya melakukan kesalahan, tolong dikritik. Oke, dan ini sudah itu ya, dan kita akan pasangkan kembali untuk baut-bautnya karena sudah dirasa sudah bisa melakukan pengecasan dengan normal, dan kita akan langsung rapikan lagi untuk handphonenya ya. Oke. Oke ya, kita sudah selesai dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share-nya. Apabila kalian suka, jangan lupa tinggalkan like. Apabila ada kritikan, jangan lupa tinggalkan komentar. Dan apabila kalian tidak suka, jangan lupa